Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Permana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum materi bisnis elektronik dari sampai pertemuan 7. Yang pertama, awal lahirnya bisnis elektronik. Bisnis elektronik itu ditemukan atau dikembangkan dalam tahun 1970 yang mana digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet. Disebut dengan elektronik fund transfer. Lalu dikemukakannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara aktif dari dokumen sampai pada transaksi keuangan. Dan di mana pada tahun 1997 teknologi website atau www semakin maju, tidak hanya menampilkan data atau gambar atau gambar, melainkan sudah bisa menampilkan animasi bervideo. Dan di tahun 2000-an perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan di Amerika, Eropa, bahkan Asia beralih konsep memasarkan produknya ke melalui internet. Bisnis yang selanjutnya ada pengertian bisnis elektronik. Bisnis elektronik adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk, hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya ada tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Visi yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan membangun sistem bisnis adalah sebagai berikut. Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen, pembangunan jaringan komunitas, perluasan pasar, dan masuk era persaingan global. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pembangunan e-bisnis. Yang pertama ada arsitektur, di mana pemilihan framework konseptual dari infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis. Yang kedua, pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun. Instalasi. Yang ketiga, pemilihan opsi yang akan memberikan efisiensi yang lebih besar. Yang keempat, penyebaran diharapkan dapat terintegrasi dengan. Yang kelima, ada pemeliharaan harus sangat diperhatikan untuk keberlangsungan sistem bisnis. Di sini ada rencana bisnis yang ada 8 bagian, ada begin, diagnose, develop, define, determine, define, deliver, dan selanjutnya ada strategi. Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat dan menyeluruh penetapan pelaksanaan yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi. Ini ada 3 tahapan bisnis. Yang pertama, inovasi, pertama kali ditemukannya dan diteliti pada tahun 1995 sampai 2000, dan dari tahun 2001 sampai 2006 di sini adalah fase research dan pengembangan, reinventi 2006 sampai sekarang. Inventi ini fase pembaruan yang kita bisa lihat di era sekarang, bisa bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang lebih gampang digunakan untuk sistem e-bisnis. Dan selanjutnya ada B2C atau business to customer, model retail, di mana
di mana produk berpindah langsung dari bisnis ke end user. Jadi dari penjual ke customer, tidak ada perantara lain dari bisnis ini. Yang selanjutnya ada e-government, merujuk kepada e-commerce yang berhubungan dengan interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan bisnis, di mana pemerintah melakukan bisnis serta menyediakan jasa kepada pihak lain. Dan juga sebaliknya, pihak lain yang menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Ini ada sedikit kata dari Jean Paul, CEO L'Oreal. E-commerce isn't the cherry on the cake, it's the new. Jadi ini bukan bagian yang sudah ada atau tambahan bagian dari yang sudah ada. Ini adalah produk baru atau sistem baru